Kita lanjutkan membaca sittah mawadhi'. Qala Syekh Muhammad rahimahullah al-mawdhi'ul khamis. Peristiwa yang kelima atau kejadian yang kelima, kisahul hijrati. Kisah hijrah. Wa fiha min al-fawaid wal ibar ma la ya'rifu aktsaru man qara'aha. Di dalam kisah hijrah itu terdapat banyak sekali faedah dan ibrah. Terdapat banyak sekali pelajaran dan ibrah yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membaca kisah hijrah itu. Apalagi kalau sekedar bacanya sekedar untuk tabarruk saja ya. Terjemahnya juga nggak tahu, ya kan? Ya, yang dihafal kan bukan ininya, pelajaran-pelajarannya, faedah-faedahnya yang dihafal, nadanya, ya kan? Kalau sekedar untuk tabarruk baca sekedar kan yang dihafal nadanya. Ya. Walakin akan tetapi muradun al-an yang menjadi perhatian kita di kesempatan ini mas'alatun masailihah, satu pelajaran, satu kasus dari pelajaran-pelajaran kasus-kasus yang ada di seputaran peristiwa hijrah itu. Apa itu? Wahia, yaitu masalah anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir, bahwa di antara sahabat Rasulullah SAW itu ada yang tidak hijrah. Padahal syarat-syarat sudah terpenuhi. Ya, syarat hijrah itu ada berapa? 2. Yang tadi malam saya sebutkan. Yang satu adalah apa? Izharuddin. Ya, menampakkan kemerdekaan beragama di wilayah dia tinggal. Kalau tidak mampu izharuddin ini, ya, dan izharuddin itu ada 2. Yang pertama izharu asas, ya, merdeka untuk menampakkan identitasnya sebagai seorang muslim dan identitas agama lain untuk dia jelaskan, untuk dia ingkari. Yang kedua, izharuddin itu adalah izhar sya'air al-idham di Islam. Syiar-syiar besar di dalam Islam. Ya, syiar-syiar besar dalam Islam. Ini ya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Ushul Tsalatsah. Dan sebelum-sebelumnya juga ya para ulama menyebutkannya. Ya. Syarat yang kedua apa? Al-qudrah al-hijrah. Ya, qudrah maliyah wal jasadiyah. Kemampuan fisik dan finansialnya untuk hijrah. Syarat yang kedua. Dan tentu saja yang ketiga ada tempat untuk hijrah. Ada tempat untuk apa? Hijrah. Ya. Ini ada sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah memenuhi syarat untuk hijrah tetapi dia tidak hijrah. Padahal hijrah hukumnya saat itu adalah apa? Wajib. Ya. Makanya ketika kewajiban hijrah itu dihapuskan dari Makkah ke Madinah, Nabi mengatakan apa? Dalam hadis Aisyah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah setelah Fathu Makkah. Menunjukkan bahwa hijrah itu wajib. Min ghairi syakkin fid din, mereka tidak hijrah padahal sudah memenuhi syarat hijrah ini bukan karena ragu akan kebenaran Islam, bukan karena ragu akan tauhid, wa tazyindil musyrikin, bukan pula karena menganggap baik ya agama musyrikin. Apa hukumnya? Kalau ada orang yang ragu terhadap kebenaran tauhid, kebenaran Islam dan menganggap baik agama musyrikin, apa hukumnya? Hah? Kafir dia. Ya kan? Kafir dia. Biarpun dia hijrah, kalau anggapannya keyakinannya seperti itu, ya kafir dia. Ya. Nah, jadi ini untuk menerangkan bahwa para sahabat yang tidak hijrah itu
mereka tidak kafir karena mereka tidak ragu akan kebenaran Islam. Mereka juga tidak menganggap baik agama musyrikin. Tapi mereka nggak hijrah. Terus apa alasan mereka hijrah? Walakinna mahabbatan lil ahli wal mali wal watan. Akan tetapi tidak hijrahnya mereka itu karena lebih besar cintanya kepada keluarga, kepada harta, kepada tanah air. Yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ya. Qul in kana araukum wa abunakum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawna habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Ya. Katakan jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan kalian, kerabat kalian, ya, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian jalankan, yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya serta jihad fi sabilillah. Maka tunggulah hukuman Allah kepada kalian. Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang fasik, disebut fasik. Orang yang sudah wajib hijrah, sudah memenuhi syarat-syaratnya, tetapi tidak melakukan hijrah karena lebih besar cintanya kepada 1 dari 8 yang disebut tadi, ya, maka itu fasik. Menunjukkan itu dosa besar, menunjukkan itu dosa besar. Ya. Jadi mereka tidak hijrah bukan karena kufur, bukan, tapi karena dosa besar. Falamma kharaju ila Badr, dan kisahnya ya ini di mana di Mukhtasar Sirah di sini disebut wa fawaidul hijrah wal masail lati katsirah lakin nadbu minha masalatan wahidan wa hiya. Pelajaran dari hijrah itu banyak sekali dari peristiwa hijrah itu, tapi kita akan sebutkan satu pelajaran di sini. Nasa minal muslimin lam hajir. Sebagian orang Islam itu enggak hijrah. Ya. Karahata mufaraqatil ahli wal watan wal aqarib. Ya, karena tidak ingin berpisah dengan keluarganya, dengan kerabat-kerabatnya, dengan tanah airnya. Ya. Wa qaulullah ta'ala itu yang disebut oleh Allah di dalam surat Bara'ah tadi, surat Taubah ayat 34 tadi. Falamma kharajat Quraisy ila Badr, ketika Quraisy mau berangkat perang Badr, perang pertama ya kan? Perang Badr tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Kharaju ma'ahum kurhan. Ya, ay mukrahan. Ya. Falamma kharaju ila Badr, kharaju ma'al musyrikin karihin. Mereka orang-orang Islam yang enggak ikut hijrah itu dipaksa oleh orang-orang Quraisy untuk ikut serta bersama pasukan, bergabung bersama pasukan Quraisy ke Badr. Ini Syekh Saleh mengatakan kharaju ma'al musyrikin walau kanu mukrahin. Mereka dipaksa. Di makna karihin ini mukrahin ya, dipaksa. Li'annahum humus sabab, karena karihin artinya sekedar dalam keadaan tidak suka, ya, terjemahannya begitu. Mereka pergi ke perang Badr, bergabung dengan pasukan musyrikin dalam keadaan tidak suka, tapi tanpa ada orang memaksa, ya kekufuran itu. Masuk dalam pembatal yang ke-8, mudaharatul musyrikin alal muslimin. Ya, membantu orang-orang musyrik memerangi orang Islam. Meskipun enggak suka. Ya, karena enggak dipaksa, tapi yang dikecualikan dalam Al-Qur'an kan apa? Dipaksa. Man kafara billahi min ba'di imanihi, ya kan? Man kafara billahi min ba'di imanihi, ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran, paling ghadabun. Jadi yang dikecualikan dalam ayat itu orang melakukan kekafiran itu enggak kafir kalau dipaksa. Ini dipaksa, makanya Saleh mengatakan di sini kharaju ma'al musyrikin walau kanu mukrihin. Mereka ya berangkat ke perang Badr bersama pasukan musyrikin, ya, dalam keadaan mereka apa? Dipaksa. Li'anahum humus sabab fi tasawwur kufar alaihim. Ya. Nanti kita akan baca selanjutnya. Ya. Jadi mereka yang enggak hijrah ini dipaksa oleh pembesar-pembesar musyrikin untuk bergabung kepada pasukan musyrikin
berangkat ke perang Badr. Faqutila ba'dhum biram. Ya. Maka sebagian mereka terbunuh ya oleh anak panah kaum muslimin. Warami ayarifuhu. Sedangkan yang melepaskan anak panah itu tidak mengenali kalau itu adalah saudara-saudara mereka sendiri. Ya. Falamma sami'a as-sahabatu anna minal qatla fulanan wa fulanan syaqqa alaihi. Maka ketika para sahabat itu mengetahui, dengar berita bahwa di antara korban perang Badar yang terbunuh itu adalah fulan dan fulan dari kalangan sahabat yang tidak hijrah. Syaqqa alaihi. Maka itu dirasakan sangat berat oleh mereka. Dirasakan sangat berat oleh mereka. Wa qalu qatalna ikhwana. Dan mereka pun akhirnya mengatakan kita telah membunuh saudara kita sendiri. Kita telah membunuh saudara kita sendiri. Fa'anzalallahu ta'ala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat-ayat di dalam surat An-Nisa ayat 97 dan seterusnya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, yaitu apa? Meninggalkan hijrah. Tidak hijrah. Ya, padahal itu wajib dan syarat-syarat sudah terpenuhi dalam diri mereka. Tapi karena apa tadi? Nah, cinta, lebih besar cintanya kepada ya harta dan kerabat dan tanah airnya. Ya. Sampai kepada firman-Nya wa kana Allahu ghafur rahim, sampai kepada ayat yang ke-100. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi di mereka sendiri. Ya, karena apa? Karena meninggalkan hijrah. Ya. Kalau para malaikat berkata kepada mereka, "Fima kuntum?" Ya. Ya'ni malatunul ladzi antum fihi. Aywata. Tanah air mana yang kalian hidup di situ? Tanah air yang mana? Ya. Maka kaifa halukum fil iman aw yaqinukum. Malaikat enggak bertanya gimana sih keimanan kalian? Gimana keadaan iman kalian gimana? Enggak. Keyakinan kalian bagaimana? Tidak. Ya. Maka aluman hadza, para malaikat enggak bertanya kepada mereka tentang hal itu, tentang keimanan mereka, keyakinan mereka karena mereka masih muslim. Karena mereka masih muslim. Wa inna mas'aluman makan, tapi bertanya kepada mereka tentang tempat. Fima kuntum, tentang tempat. Ini kata Syekh Shalih ya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, ya, kami mustad'afin fil ard. Ya, ini mustad'afin, ini mukrahin. Ya, kami dipaksa. Ya. Kami dipaksa, kami ditekan. Ya. Di tempat kami tinggal. Kalau para malaikat menjawab, alam takun ardullah wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas? Yang di Madinah. Fatu hajiru fiha, kalian hijrah ke Madinah. Ini pengingkar malaikat. Malaikat mengingkari. Mereka enggak hijrah. Ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Tempat mereka adalah jahanam dan itulah seburuk tempat kembali. Ya. Ilal mustad'afina minar rijali wal wildan wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna, kecuali orang-orang yang lemah, yang tidak mampu. Nah, mustad'afin yang pertama itu artinya mukrahin, dipaksa mereka, ditekan mereka. Jadi lemahnya mereka itu karena perbuatan mereka sendiri. Sebenarnya mereka mampu untuk menghilangkannya tapi tidak mereka hilangkan. Sedangkan mustad'afin kedua di ayat yang 98, ilmu mustad'afin ini lemah ketidakmampuan yang tidak bisa mereka hilangkan dari diri mereka. Ya, jadi sudah terpenuhi syarat untuk hijrah. Baru yang pertama, mereka enggak mampu izharuddin, tidak mampu untuk menampakkan kemerdekaan beragama di Makkah. Tapi yang kedua, syarat kedua mereka enggak punya, enggak mampu mereka. Mereka enggak mampu secara fisik ataupun finansialnya. Dari kalangan ya rijal, para laki-laki, wanita, para wanita, wal wildan dan anak-anak. Jadi fisik dan finansialnya tidak mampu untuk hijrah.
Maka syarat kedua enggak terpenuhi. Ya. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna. Tidak memiliki hilah, tidak memiliki hilah itu. Jalan keluar dan tidak pula tidak memiliki jalan keluar untuk mengakali orang-orang kafir, tidak pula mereka mengetahui jalan untuk Madinah. Ini enggak memiliki finansial. Ya. Ulaika atallahu an ya'fu anhum, maka mereka ini yang pasti Allah akan memaafkan mereka, wa kana Allahu afwan ghafura, dan Allah SWT itu Maha Pengampun lagi Maha pemberi maaf. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Dia akan mendapatkan bumi hijrah itu kesempatan yang banyak untuk membuat jengkel orang-orang kafir dan akan mendapatkan kelapangan hidup. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih, dan barang siapa yang keluar dari tanah airnya, dari rumahnya, dari tempat tinggalnya dengan niat hijrah ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikuhul maut, kemudian tengah perjalanan dia mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa Allahu ghafurur rahim. Ya. Hadhi sya'ni haula, kisah ajibah azimah. Hadhi kisah ajibah azimah, ini kisah yang sangat menakjubkan. Nah, haula ma'a islami wa sidqihim bil Islam, mereka masuk Islam dan juga jujur dalam keislaman. Lama tarakul hijrah min ghairi udhrin, tapi karena mereka tidak hijrah tanpa udzur, padahal syarat-syarat sudah terpenuhi. Ya. Hasala 'ala hadzal wa'id wa hadza at-tabih min al-malaikah. Maka mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman ini dan dipermalukan oleh malaikat. Lamma ja'at taqbid arwahum, ketika para malaikat datang mencabut roh mereka. Fadalla 'ala annahu la yajuzu lil muwahhidil muslim an yatrahal bi hadzal amr. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi seorang muslim itu untuk meremehkan perkara hijrah. Wa yakuna ma'a musyrikin. Tidak boleh bagi seorang muslim itu untuk bersama-sama dengan orang musyrik walau min ghairi ma'abbatin lahum, meskipun enggak suka kepada orang musyrik. Lakin ma'abbatan limalihi, ma'abbatan limalihi au waladihi au baiti, tapi dia enggak hijrah itu hanya karena lebih besar cintanya kepada hartanya, kepada anaknya, keluarganya, tempat tinggalnya, Allah dari. Bukan karena cinta kepada orang musyrik. Ya. Jadi bohong itu yang menuduh Wahabi itu benih-benih teroris, bohong. Coba bayangkan ini. Yang dibunuh itu ada orang-orang yang tidak mereka kenal, dan itu pun terjadi di tengah medan perang. Dan yang terbunuh itu pun berada di barisan pasukan musyrikin. Tapi karena mereka adalah orang-orang Islam yang tidak hijrah, para sahabat, kata Syekh Muhammad diajarkan di sini, para sahabat nyesel. Sampai mengatakan kita sudah membunuh saudara kita. Padahal itu dalam peperangan. Padahal itu dalam peperangan. Syekh Muhammad mengajarkan begitu, para sahabat begini loh. Bagaimana bisa dikatakan Wahabi itu benih-benih teroris yang melakukan aksi bom bunuh diri di tengah-tengah kaum muslimin, bukan dalam kondisi perang, itu jelas tidak. Tidak pernah diajarkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Dalam kondisi perang, membunuh orang yang salah saja, oleh saya diceritakan bagaimana penyesalannya para sahabat. Masa saya terus mengajari, kalian kalau udah belajar kitab saya, kitab-kitab Wahabi, kalian belum jadi Wahabi kalau belum melakukan aksi bom bunuh diri di tengah-tengah kaum muslim. Itu jelas. Itu bukan ajaran Wahabiyah itu. Itu ajaran Wahabi ini. Nyesel dalam kondisi perang, yang jadi korban nggak dikenal. Kalau itu adalah muslim, nggak dikenal karena mereka ada di barisan musuh. Yang namanya perang itu kalau nggak ngebunuh dibunuh. Itu pun nyesel. Apalagi membunuh dalam keadaan aman, bukan perang, di tengah-tengah jelas-jelas nih, di tengah pemukiman kaum muslimin. Yang lain lagi kalau dia menghukumi mereka dah kafir gitu kan, lain lagi, seenaknya aja. Faman ammala qissatahu, pelajaran yang diambil, barang siapa yang memperhatikan kisah mereka,
Wa ta'ammala qaulus sahabah. Ya, dan mencela mereka orang-orang yang enggak hijrah. Mereka enggak hijrah bukan karena mereka ragu terhadap Islam dan menganggap baik agama musyrikin, tapi semata-mata karena cintanya kepada harta benda dan keluarga tanah air lebih besar. Ya. Wa ta'ammala qaulus sahabah, dan memperhatikan perkataan para sahabat tadi, qatalna ikhwanana. Kita sudah membunuh saudara-saudara kita. Ya, alima. Dia akan tahu. Dan siapa mencermati kisah ini, dia akan mendapatkan ilmu. Anahu law balaghahum, bahwa seandainya para sahabat di Madinah itu mendengar anhum tentang, ya, atau mendengar dari orang-orang yang enggak hijrah ini, kalamun fiddin, ya, ucapan yang mencela Islam. Kalam fi itu artinya mencela. Takalama fi itu artinya mencela. Ya. Seandainya mereka mendengar, para sahabat yang di Madinah itu mendengar berita, ya, dari orang-orang Islam yang hijrah ini, kritikan celaan terhadap Islam, au kalam fi tazyinil musyrikin, atau ucapan yang menganggap baik, memuji-muji agama orang-orang musyrik, lam yaqulu, pasti, ya, para sahabat itu tidak akan mengatakan kalimat penyesalan, kita sudah membunuh saudara-saudara kita. Karena orang yang mencela Islam, menghujat Islam, ragu terhadap Islam, sebaliknya dia memuji-muji agama musyrikin, menganggap baik agama musyrikin, dia sudah apa? Sudah murtad kecuali dipaksa. Dan itu sudah turun ayatnya di Makkah. Ketika masih di Makkah. Jadi ketika mereka hijrah ke Madinah itu sudah tahu. Ya? Kaidah pengkafiran itu mereka sudah tahu. Ketika mereka pindah ke Madinah. Kalau seandainya orang-orang Islam yang enggak hijrah itu sampai beritanya kepada para sahabat di Madinah bahwa mereka yang enggak hijrah itu sudah menghujat Islam, ya, ragu terhadap Islam, menganggap baik agama musyrikin, memuji-muji agama musyrikin, mereka para sahabat enggak akan mengatakan kalimat penyesalan, kita sudah membunuh saudara-saudara kita. Kenapa begitu? Fa innallaha ta'ala qad bayyana lahum. Karena Allah sudah menjelaskan kepada mereka bahum bi Makkah, sementara mereka masih hidup di Makkah saat itu, qabla hijrah, sebelum hijrah. Adzalika kufrun, bahwa ucapan seperti itu kekafiran, ucapan menghujat Islam, meragukan Islam, sebaliknya memuji-muji kesyirikan, menganggap baik agama musyrikin, itu adalah kekafiran ba'dal iman, kufrun ba'dal iman, apa? Kemurtadan. Itu adalah kekafiran setelah beriman. Biqauli ta'ala, dengan firman-Nya, ya man kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadrun alaihim ghadabun min Allah. Ya. Barang siapa yang kufur setelah beriman, kecuali kalau dia itu orang yang paksa dalam keadaan hatinya itu tetap tumakninah dengan keimanannya. Walakin man syaraha bil kufri, akan tetapi orang yang melakukan kekafiran itu atas pilihan dia sendiri. Secara sukarela atas pilihan dia sendiri. Mana walakin man syaraha bil kufri sadrun ala ikhtiyarihi. Begitu dalam tafsir Mujaddid, ya. Ikhtiyarihi. Dia melakukan kekafiran itu atas pilihan dia sendiri secara sukarela. Walaupun dia dipaksa, tapi kalau dia melakukan kekafiran itu dengan sukarela, kafir dia. Seperti kisah lalat itu. Ya, kisah lalat itu dipaksa. Kenapa dia tetap kafir masuk neraka? Karena ketika dia melakukannya apa? Dengan sukarela, dengan senang hati, melakukannya atas pilihan dia. Ya. Padahal kan dipaksa, ya kan? Itu yang memberikan persembahan kepada lalat, kan dipaksa. Kenapa nggak dapat ujur? Dipaksa. Ya, karena dia benar dipaksa. Kapan dipaksa itu udah jadi ujur? Kapan? Ya, ketika qalbinya apa? Tumakninah dengan keimanan, bukan malah sukarela melakukan kekufuran itu. Dengan senang hati dia melakukan kekufuran itu. Kalau dia dengan senang hati melakukan kekufuran itu, ya sudah jatuh ketimpa tangga itu, sudah dipaksa kafir pula. Ya, jadi pahami di sini ya. Nah, jadi persoalan kekafiran, ucapan kekafiran itu menjadikan pelakunya murtad dari Islam, itu sudah turun ketika ayatnya ketika mereka masih di Makkah. Nah, seandainya itu terdengar berita sampai ke para sahabat di Madinah bahwa orang-orang yang tidak hijrah itu mengucapkan ucapan kekafiran itu, mereka nggak akan mengatakan, para sahabat nggak akan mengatakan kalimat penyesalan itu, kita sudah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Kenapa? Kita bunuh itu orang-orang sudah murtad gitu.
Ya. Jadi ini, ya. Wa ablagh min hadza, lebih, ya, lebih dalam dari ini, ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang mereka sebagaimana tadi sudah disebutkan. Ainal malaikat taqul, di mana para malaikat itu berkata. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka masih muslim. Ya. Lebih menunjukkan bahwa para sahabat yang enggak hijrah itu masih muslim dan tidak melakukan kekafiran selama di Makkah, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa 97 itu. Malaikat bertanya kepada mereka ketika dicabut rohnya oleh para malaikat, "Fima kuntum?" Ya, "Fima kuntum." Tadi Syekh Saleh mengatakan apa? Di tempat mana kalian itu? Ya. Di tempat mana kalian itu? Ya. Yani mengingkari mereka tidak hijrah. Malaikat mengingkari ketidakhijrahan mereka. Mereka tetap bertahan di Makkah, diingkari. Walam yaqulu kaifa tasdiqukum. Para malaikat tidak menanyakan keimanan mereka. Gimana sih iman kalian itu? Para malaikat tidak mempertanyakan iman mereka. Karena mereka sih mukmin, masih muslim. Ya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami dipaksa. Kami tidak mampu, kami paksa. Ya, di Makkah. Kami dipaksa di Makkah, dikekang di Makkah. Gitu. Dalam yaqulu, ini ayat menunjukkan bahwa mereka masih muslim. Kenapa? Para malaikat tidak mengatakan kadzabtum ketika orang-orang yang tidak hijrah itu menjawab, kami dipaksa di Makkah. Malaikat mengatakan apa? Bukankah bumi Allah itu luas, Madinah itu luas, kalian bisa hijrah ke sana? Malaikat tidak menjawab, tidak menyanggah ucapan orang-orang itu dengan mengatakan kadzabtum. Ketika orang-orang itu menyebutkan alasannya, kami dipaksa di Mekah. Malaikat tidak mengatakan kalian dusta. Tidak. Ya. Kenapa? Kalau malaikat mengatakan kalian dusta, berarti mereka kafir. Ya, kalau divonis dusta oleh malaikat, ya. Bal qalu fi ma kuntum sa'aluhum 'anil makan la hum mawjudun fi. Ya. Tapi para malaikat itu bertanya tentang tempat yang mereka berada di tempat itu. Mawjudun haitsu kharaju ma'al musyrikin walau kan mukrahin. Mereka berada di mana? Di posisi barisan musyrikin walaupun mereka dipaksa. Li'annahum humus sabab.
Ya, kenapa dipersalahkan padahal dipaksa? Karena mereka sendiri yang menjadi sebab. Fitalutul kufar, mereka sendiri yang menjadi sebab. Orang-orang kafir itu berkuasa atas mereka. Wa yajuzu ya muwafaqatuhum wal khuruj ma'ahum hubban lil mal walil al wa mudaratan likai yabqu ala amwalihi. Tidak boleh. Ya. Bergabung dengan pasukan orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin. Demi cintanya kepada harta dan keluarga. Atau karena basa-basi supaya mereka tetap bisa bertahan bersama hartanya, boleh. Wa amma haula, adapun mereka orang-orang yang tidak hijrah, fala yukadzibuhum. Para malaikat tidak memvonis mereka dusta, tidak dikafirkan. Al-ajabuhum biqaulihim, tetapi para malaikat menjawab orang-orang yang enggak hijrah dengan perkataan, qalu lam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, yaitu Madinah? Kalian bisa hijrah ke sana. Ya, ini dalil kedua. Ya, bahwa orang-orang yang tidak hijrah itu tidak murtad. Ya, orang-orang yang tidak hijrah tidak murtad. Ya. Dalil pertama, tidak ada berita sampai
Kepada Allah akan naik kalimat la ilaha illallah dan mengangkat naik kalimat la ilaha illallah.